Halo semuanya, welcome to EOC Online Service. Welcome buat siapapun Anda yang sudah biasanya mengikuti kegiatan kita maupun yang baru. Dan buat Anda yang Kristen maupun yang tidak Kristen. Dan juga mungkin Anda yang ngerasa sempurna maupun yang tidak sempurna. Ini akan jadi hari yang luar biasa untuk kita semua belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi hari ini kita akan bersama-sama bernyanyi, berdoa dan mendengarkan beberapa pengumuman serta mendengarkan pesan-pesan yang sungguh menginspirasi dan membangun setiap kehidupan kita. Kita bisa bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengatakan amin, haleluya, dan selalu tetap semangat dan antusias. Jangan lupa Anda bisa menyapa satu dengan yang lain di kolom komen di YouTube kita dengan cara Anda mengetik dan komen. Dan sampaikan happy Sunday atau apapun yang ingin Anda sampaikan di komen kita. So, enjoy AOC Online Service and God bless you. Semuanya welcome to Alpha Omega Church Online Service. Kita mau bagi berdiri, kita mau bernyanyi bersama. Mari katakan. Saat kau katakan firman-Mu,
berkat-Mu Yesus. Berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Thank you, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Jesus. Mari nyanyikan bersama. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Dengan mengangkat tangan kita bersama nyanyikan amin. 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 The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari nyanyikan bersama, katakan amin. Amen. We trust you, Lord. Amen. Oh yes, God. Amen. Ini yang kami yakini bersama. Sing amin. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami terima berkat-Mu, katakan, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. Oh, come on, may His presence go before you, behind you, beside you, all around you, and between you.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari katakan dengan percaya bersama. Janji-Mu ya dan amin. Yes, God. Kasih-Mu setia. Kau Tuhan yang setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Dengan mengangkat tangan kita bersama nyanyikan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Sebab kasih-Mu Tuhan, Kau setia di dalam hidupku. Yes, God, lebih dari semua yang dapat ku minta. Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara kita menyanyikan lagu ini, saya ingat apa yang Paulus pernah tulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 ditulis seperti ini. Sebab semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. Itulah sebabnya melalui Dia, yaitu Kristus Yesus, kami mengucapkan amin kami untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Anda membaca ayat ini, semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. Ini luar biasa, saudara. Yesus itu pemenuhan Tuhan, sehingga melalui Yesus kita boleh mengalami penyucian dan pengampunan semua dosa-dosa kita dari Tuhan. Come on. Yesus itu pemenuhan segala janji Tuhan. Di dalam Yesus Dia menyediakan tempat buat kita di surga. Come on. Itu janji Tuhan buat kita melalui Yesus. Yesus itu pemenuhan kesempurnaan janji Tuhan bagi Anda dan saya. Dan di dalam Yesus kita semua boleh punya pengharapan. Dia memenuhi semua keperluanmu dan keperluanku. Dia Tuhan Yehova Jireh yang berkarya buat hidup Anda dan saya. Yesus itu pemenuhan Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Yesus kita boleh punya pengharapan akan hidup yang kekal. Dan itu janji Tuhan buat Anda dan saya. Yesus itu pemenuhan janji Tuhan buat Anda dan saya. Perhatikan ini luar biasa. Ada pengharapan bahkan setelah kematian. Karena apa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Dan kita semua boleh punya pengharapan yang sama di dalam Yesus. Oleh sebab itu di dalam Yesus kita mengucapkan amin kita untuk kemuliaan Tuhan. If you believe it hari ini, come on. Anda boleh katakan amin. Anda boleh ketik amin. Ucapkan di komen kita. Hey, amen. I believe in you, Jesus. Come on, yang percaya bersama. Aku percaya. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Yes, amen. Oh, Kau setia.
boleh membangkitkan iman dan pengharapan kami. Thank you melalui lagu itu adalah firman yang diulang-ulang dan itu boleh berbicara di hati dan pikiran kami. Momen ini siapapun kami yang lama yang baru, yang dosanya banyak, yang dosanya sedikit, ingatkan kami di momen seperti ini, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mau kami semakin dekat kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang cinta kami manusia yang berdosa dan gak sempurna. Siapkan hati kami Tuhan untuk pembahasan hari ini, biar kami boleh fokus dan kami boleh benar-benar menangkap apa yang jadi pembahasan hari ini. Dan hidup kami boleh diubahkan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, Amin. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Dimanapun kita menyaksikan tayangan ini, atau di ruangan apapun dan bahkan kota manapun kita menyaksikan tayangan ibadah online ini, kita mengucapkan thank you so much. Kita bisa sama-sama mengambil waktu dan tuning in di Alpha Omega Church Online Service. Dan bagi kita yang kita merasa orang Kristen ataupun bukan Kristen sekalipun, sekali lagi kita happy banget dan senang banget kalau kita bisa terhubung dan terkonek melalui media yang seperti ini. Dan bagi kita yang mungkin baru pertama kali menyaksikan ibadah online service dari Alpha Omega Church ini, kita harap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mungkin pada saat tadi WL atau worship leader mengajak kita untuk mengangkat tangan, bertepuk tangan, ataupun pada saat mereka mungkin tadi mengucapkan bahasa-bahasa yang asing. Mari kita sekali lagi jangan merasa canggung, karena lewat lagu itu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semuanya hanyalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang nggak sempurna. Jadi kalau kita merasa mungkin diri kita nggak sempurna, kita pas banget kalau kita menyaksikan ibadah ini, karena sekali lagi Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang nggak sempurna. Dan kalau kita mengenal mungkin kawan ataupun keluarga yang merasa mungkin mereka juga nggak sempurna kehidupan mereka, sekali lagi bahwa kita bisa bantu nih share link dari serial YouTube ini di Alpha Omega Church ini, untuk kita bisa share link ke mereka untuk kawan-kawan dan keluarga kita yang membutuhkan. Dan kita percaya karena kehidupan kita yang nggak sempurna ini akan dibangun menjadi lebih baik lagi. Kami juga mau mengingatkan pada saat kita melihat online service ini, mari kita terus open dan be responsive. Karena sekali lagi, pada saat kita merespon, semangat kita semakin dibangun, dibangkitkan kembali. Jadi mari semuanya kita meresponi kalau pada saat pembicara mengajak kita mungkin untuk mengatakan sesuatu ataupun yes, ataupun kita merasa sangat diberkati lewat kalimat-kalimat yang diucapkan. Mari sekali lagi kita responi dengan kata wow, amin, ataupun yes dimanapun kita berada. Karena sekali lagi kita nggak ingin bahwa ibadah online ini hanya menjadi tontonan belaka, tetapi kita ingin supaya setiap kita mendapatkan dampak yang maksimal lewat online service ini. Nah, kalau pada saat kita menonton ibadah online service ini dan kita mungkin merasa, how can I connect? Gimana caranya kita terhubung? Sekali lagi akan ada nomor di bawah ini yang kita bisa kontak dan menanyakan informasi seputar gereja ataupun seputar event secara online, ataupun mengenai komsel, ataupun kita ada doa-doa khusus yang ingin didoakan. Mari jangan sungkan-sungkan, mari kita segera kontak nomor di bawah ini. Nah, untuk setiap kita yang sudah bergabung dalam komsel, jangan lupa untuk stay committed dan terus kita berkomitmen untuk setiap minggunya mengikuti komsel bersama secara online. Dan buat setiap kita yang mungkin belum tergabung di dalam komsel, mari kita bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan karena setiap kita sangat welcome dan happy kalau kita bisa mengkonekkan atau menghubungkan Anda dengan grup-grup atau komunitas yang sehat untuk membangun setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita sekarang ada di dalam tayangan ibadah online service ini di dalam YouTube, kenapa nggak kita like, subscribe, dan komen di bawah ini? Jadi kalau kita ada pertanyaan ataupun kita merasa sangat diberkati, mari jangan sungkan-sungkan komen di bawah ini.
good news nih buat semuanya bahwa Sound of Praise rilis lagu baru, yaitu dengan judul Glory Glory Haleluya. Dan buat setiap kita yang belum pantengin atau belum tonton apaan ya kira-kira, mari kita segera cek di YouTube channel Sound of Praise. Dan jangan lupa juga karena good newsnya nih, great newsnya, karena lagu ini berkolaborasi dengan worshiper dari seluruh Indonesia. Jadi buruan nih kita tontonin bersama. Alpha Omega Church mengajak semua kita, yaitu mulai besok, sekali lagi mulai besok, hari Senin di tanggal 18 Mei untuk mengikuti 14 Days of Strength. Jadi itu apaan nih kira-kira? Nah, setiap kita gereja mengajak kita semuanya untuk membaca ayat yang sudah ditentukan di hari itu sebanyak 3-6 kali. Jadi kita terus mengulang membacanya ayat yang sudah ditentukan sebanyak 3-6 kali sehari. Nah, untuk kita semuanya juga gereja mengajak baik kita yang sudah tergabung di dalam Komsel ataupun yang belum, ataupun kita yang mungkin baru pertama kali menyaksikan ibadah online ini, dan ataupun kita yang terlibat di departemen apapun pelayanan kita, siapapun kita di tempat ini, kita diajak bersama-sama untuk terus mengikuti 14 Days of Strength dengan cara sekali lagi membaca ayat yang ditentukan sebanyak 3-6 kali sehari. Nah, kita semua juga mengajak untuk setiap kita terus jangan keluputan, jangan kita miss. Mari kita selesaikan sampai di tanggal 31 Mei khususnya, dan kita percaya setelah itu kita akan melewati di mana iman kita semakin dibangun, semakin dibangkitkan juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi ajakin kawan kita nggak berhenti di sini, tetapi kita mau ngajak kawan-kawan kita dan keluarga kita, siapapun di luar sana untuk semakin diberkati. Nah, kalau kita merasa sangat diberkati lewat ibadah online service ini, mari kita tulis dan komen di kolom di bawah ini untuk juga bisa memberkati orang lain lewat kata-kata kita, lewat pengalaman pribadi kita, dan lewat manfaat yang kita dapatkan melalui ibadah online service ini. Jadi, mari kita enjoy the rest of the service. See you next week and God bless you. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali di musim ini pemuritan terus berjalan dan tidak berhenti, dan saya rasa tidak akan bisa dihentikan oleh apapun.
Dan di Alpha Omega Church ini ada banyak sekali kawan-kawan kita yang rise up untuk mengambil sebuah bentuk pelayanan apapun itu, dan salah satunya juga termasuk menjadi pembicara baik di Teens Online Service, di Kids Online Service, dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Dan kita sangat senang sekali bahwa Alpha Omega Church terus memberi ruang untuk banyak sekali orang untuk step up kepada panggilan atau gift dan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupannya. Nah, di momen saat ini pesan persembahan akan disampaikan oleh salah seorang saudara kita. Dia sudah bergereja di Alpha Omega Church bahkan sebelum saya lahir. Jadi bisa dikatakan dia lebih AOC dari AOC, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia adalah orang yang punya hati sangat-sangat luas. He's very generous. Dan dia orang yang dalam lewatnya waktu ini sudah terbukti karakternya, hatinya, dan lain sebagainya. So di momen ini dia nervous banget, tapi kita akan menjadi keluarga rohani yang sangat baik dan suportif seperti biasanya. So kalau Anda melihat dia, Anda boleh kasih tepuk tangan and support dimanapun Anda berada. Nanti Anda bisa Insta story, Anda juga bisa tag orangnya di Instagram. Just let him know that we all appreciate what he does. So siapkan diri saudara karena ini akan sangat-sangat memberkati kita semua. Sekali lagi kalau ada yang lucu Anda bisa ketawa. Kalau dia berusaha ngelucu tapi nggak lucu Anda bisa ketawa lebih keras. Ya kan, sebagai bentuk kita bersimpati. Tapi mari kita buka hati kita untuk kawan kita yang berikut ini. And please welcome Ganda. Di kesempatan ini adalah momen di mana kita memberi persembahan. Di EOC tidak pernah dipaksa kita memberi, tapi apabila Anda memberi, Anda perlu tahu bahwa saat kita memberi, kita ini berpartner dengan Tuhan dan gereja lokal EOC untuk membangun komunitas bagi orang yang tidak sempurna, belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin mengawali kata-kata seperti ini, memberi bukanlah sebuah beban, tetapi memberi adalah sebuah kehormatan. Tidak jarang memberi sering dipandang sebagai beban, sehingga tidak sedikit orang percaya memiliki keengganan dalam memberi. Kata-kata memberi bukanlah sebuah beban, memberi adalah sebuah kehormatan. Itu bukan hanya sekedar moto atau jargon atau slogan hidup orang Kristen, tapi itu merupakan nilai yang harus tertanam dalam hati dan pikiran kita dan kita wujudkan dengan sikap kita. Suatu hari jemaat Paulus berpesan kepada kita perlu mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri yang telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Nah, Paulus saat itu mengingatkan orang-orang di Efesus untuk bekerja, berkarya dan memberi sedekah, termasuk memberi kepada Tuhan. Dalam kesempatan itu Paulus quoting apa yang Yesus sendiri katakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. How come? Kenapa kok memberi bukan jadi beban? Kenapa kok memberi jadi sebuah kesenangan? Kenapa kok memberi jadi sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan? Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah karena kita yang tidak sempurna dan pemberian kita yang tidak sempurna masih dilayakkan untuk dipakai oleh Tuhan yang sempurna. Yang kedua, karena tujuan Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan menebus kita supaya kita bisa memuliakan Dia. Lewat pemberian kita Tuhan dimuliakan. Dan yang ketiga, karena Tuhan masih ingin bermitra dengan kita melalui visi gereja lokal yang ada di tempat kita. Yesus sendiri, Dia adalah seorang pemberi. Ketika memberi hidupnya bagi kita, hidupnya terpakai untuk kepentingan kita. Hari ini saya ingin mengundang kita semua untuk memberi dengan mengingat bahwa memberi bukanlah sebuah beban, memberi adalah sebuah kehormatan. Mari kita membawa pemberian kita ini dengan meyakini bahwa Dia Bapa pemelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat hari ini, bersyukur juga buat kehormatan kalau kami masih diberi kesempatan untuk membawa pemberian kami ke rumah Tuhan. Kami ingin melakukannya bukan sebagai beban, tapi sebagai sikap hormat kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi kepada kami semua. We love you. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Kalau Anda leaders, jemaat, dan kawan EOC, Anda bisa memberi ke nomor rekening EOC yang tertera di layar. Dan kalau Anda bukan jemaat EOC, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda sendiri. Kalau Anda belum memiliki rumah rohani, Anda mau terlibat memberi, Anda juga bisa terlibat dan memberi ke EOC di nomor rekening yang tertera di layar. Thank you for your giving and God bless you. With the song to Liverpool FC. And this crowd after last night, hungry for a hometown winner. Darren Till has proven to have the skill so far in the octagon. 16 wins, 0 losses, 1 defeat as a professional mixed martial artist. He has the... Selamat datang semuanya di Alpha Omega Church Online. Well, Anda yang sudah lihat promosi kita, Anda penasaran apa sih, ngebahas apa ini tentang berantem. Well, sekali lagi kita hanya having fun supaya Anda nggak bosan. Ini juga akibat lockdown terlalu lama sehingga ada banyak hal-hal kreatif yang ada di pikiran kita dan kita kepingin menyampaikan apa yang kita bahas hari ini dengan cara yang lebih fun, yang nggak membosankan. Nah, apa sih maksudnya tentang berantem nih? Sebagian Anda udah penasaran banget, Anda lihat promonya dan lain sebagainya. Anda yang Kristen, Anda akan berkata gini, loh bukannya ya katanya di Alkitab ditulis anak Tuhan, pelayan Tuhan gak boleh bertengkar ya. Walaupun kenyataannya adalah selama kita ngalamin PSBB ini, banyak di antara kita yang berantem dengan pasangan kita, bener gak? Suami istri berantem, Anda ngalamin itu, saya juga ngalamin itu, kita semua mungkin pernah melewatin itu. Nah, Anda yang bukan Kristen, Anda juga welcome, kita sangat senang Anda bisa join dengan kita. Nah, Anda juga mungkin bilang gini, gereja apa yang ngajarin orang untuk berantem? Sehingga apa sih yang akan kita bahas hari ini tentang berantem yuk? Nah, untuk memahami pembahasan ini, Bapak Ibu saudara sekalian, Anda yang lama, Anda yang baru, Anda Kristen atau bukan Kristen, well ini tempatnya orang gak sempurna untuk terus disempurnakan bersama-sama untuk memahami ini, perhatikan ini. Saya ingin tanya gini, ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini untuk jaga kesehatan kita minum vitamin C? Kalau itu Anda boleh ketik di kolom komen, saya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini, seberapa banyak di antara Anda yang untuk jaga badan Anda makan makanan yang sehat hari-hari ini? Kalau itu Anda juga boleh ketik saya di kolom komen. Nah, ini selanjutnya nih, berapa banyak di antara Anda yang jaga kesehatan dan imunitas Anda dengar katanya sinar matahari jam 10 pagi itu bagus untuk vitamin D dan Anda jam 10 Anda berjemur. Kalau itu Anda juga boleh tulis saya juga lakuin itu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, pertanyaannya adalah gini, kenapa kita melakukan itu? Why? Kenapa? Karena ini realitanya, itu adalah kemauan baik yang Tuhan taruh di dalam kita. Untuk kita bisa jaga kondisi diri kita lebih sehat dan lebih baik. Itu adalah kemauan baik, wisdom, insting yang Tuhan taruh di dalam kita. Untuk kita bisa jaga diri kita jauh lebih sehat dan lebih baik lagi. Nah, hari ini saya bawakan Anda seorang yoga instructor namanya Mandy. Boleh kita welcome Mandy? Let's welcome Mandy to the stage. So, dia dari Kanada, Bapak Ibu saudara sekalian, dan dia juga bekerja di Shanghai beberapa tahun terakhir ini. Dia juga banyak bikin event yoga di Shanghai dalam beberapa tahun ini. Nah, Mandy akan memberitahu kita kenapa sebagian orang melakukan yoga bukan yang berurusan dengan alam-alam supranatural, bukan. Tapi ini olahraga untuk menjaga postur tubuh kita kuat dan sehat. Nah, kenapa sebagian Anda lakuin itu? Nah, Mandy akan memperagakan what not to do and what to do untuk menjaga postur kita itu kuat dan sehat. So, okay Mandy, you can show us some pose that you teach people, like what to do and not to do. Okay, go ahead. Yeah. Yeah. Yeah, you can speak. Yeah, it's okay. Yeah. Slouching, right? Bringing the shoulders forwards. So you want to inhale and then keep the shoulders back and just slightly tuck the tailbone in to make sure the spine's straight. Ya, bagi Anda yang nggak ngerti bahasa Inggris saya terjemahkan. Artinya gini, posisi berdiri pun harus hati-hati. Bukan kita membongkok seperti ini. Sebagian Anda mungkin habis kerja, Anda di laptop, habis di meja kerja. Apa yang terjadi? Tendensi kita itu membongkokkan diri.
Dan tapi dia mengajarkan gini, ternyata posisi berdiri itu perlu ditarik. Supaya apa? Postur kita itu terjaga dengan sehat, dengan kuat. Oke, what's next? Other pose? Ya. Nah, ketika Anda membungkuk ke depan, Anda ambil barang atau Anda lakukan apapun, yes. Right, so you never want to hunch the spine or curl it here. Nah, Anda bukan cuma hanya mau membungkukkan punggung Anda. Tapi, Instead, you can bend the knees and straighten the spine. nah Anda bisa menekuk kaki Anda, kemudian Anda agak menegakkan punggung Anda walaupun dalam posisi membungkuk. Itu akan lebih kuat, lebih sehat bagi punggung Anda. Oke, what's next, Mandy? Good, and then eventually reach the hands down and you'll be able to keep the spine straight as your hands are down. Nah, ketika Anda akhirnya juga bisa meluruskan punggung Anda, menegakkannya dalam kondisi membungkuk sekalipun, ya, dan kemudian tangan Anda menyentuh lantai. Good, okay. So now we'll step back into the next pose. Ya, buat another pose, oke. Pose yang lain yang bisa menolong tubuh kita, punggung kita bisa kuat, oke. Okay, so you want the heels in line, and this is not the right way to do it. Ya, jangan melakukan ini dengan posisi lemah-lemahan, punggungnya membungkuk seperti gini. Tapi punggungnya harus ditegakkan. Oke, show it to us. Inhale, and then looking up. Ya, Anda melihat, Anda ambil nafas, kemudian Anda lihat ke atas, tegakkan punggung Anda dalam postur seperti ini sekalipun, yes. And then next, you want to do crazy things? Yeah. Okay, so then if you can reach, bring the toes together slightly, just point them towards each other. Ya, kalau Anda bisa luruskan kedua ibu jari kaki. And something you don't want to do is again hunch the spine. Nah, sekali lagi bukan hanya membungkukkan punggung Anda, tapi menegakkannya dalam kondisi sekalipun tertelungkup seperti ini. Ya, oke, next. Anda juga bisa menekukkan lutut Anda sedikit, luruskan, tegakkan kembali punggung Anda. And then Anda bisa menggerakkan tangan Anda. Kepalanya bisa sampai ke bawah. And then what's next? Kalau ini jangan dicoba di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bukan punggung Anda kuat, tapi bisa patah-patah Bapak Ibu Saudara. Oke, thank you Mandy, thank you. Wow, hey give a big clap. Thank you, thank you. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sebagian orang melakukan itu? Karena gini, sebagian Anda, oma-oma, tante-tante, om, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian kita udah sakit punggung, sakit pinggang, sakit kaki dan lain sebagainya. Karena apa? Karena cara kita yang berdiri yang salah dan lain sebagainya. Tapi sebagian orang kenapa ikut kelas yoga, mereka latihan untuk punggung mereka. Kenapa? Karena itu adalah kemauan baik yang Tuhan taruh di dalam kita untuk kita jaga kondisi diri kita bisa lebih sehat dan bisa lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, yes kita nggak bisa menyangkali keadaan. Kita juga nggak bisa menyangkali bahwa manusia akan menjadi lebih tua. Kita akan menjadi makin tua, kita juga nggak akan pernah bisa menghalangi penuaan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gini, menjadi tua dengan sehat dan dengan baik. So pembahasan tentang berantem yuk ini bukan pembahasan tentang berantem secara fisik, bukan. Ini juga bukan berbicara tentang menyangkali keadaan, bukan. Ini juga bukan berbicara tentang melawan kenyataan, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi berantem yuk ini berbicara tentang ini loh. Tentang kemauan baik. Tentang daya juang, tentang hikmat dan kekuatan yang Tuhan letakkan di dalam kita. Untuk apa? Untuk berjuang supaya kondisi diri kita, mental kita, kreativitas kita, emosi kita, rohani kita, iman kita bisa tetap sehat dan tetap baik. So, berantem yuk. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang ini, jiwa berjuang. The fighting spirit. Yang Tuhan titipkan di dalam hati Anda dan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan setiap kita. Nah ada satu kutipan yang menarik. Kutipan ini berkata seperti gini, Anda mungkin mau tulis ini, Anda mau foto ini, Anda mau bagikan. Kutipan ini berkata seperti gini, orang bodoh menyangkali kenyataan, melawan kenyataan, berharap kenyataan melakukan yang mereka mau.
Tapi orang bijak menyadari kenyataan dan berjuang, fight, mencari kesempatan baru. Nah, kita bersyukur hari ini kita diberi Tuhan hikmat dan kekuatan. Dia menempatkan daya juang dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju dengan saya boleh komen yes yang panjang di kolom komen. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga yang sebagian kita lakukan? Yang Anda lakukan di momen-momen hari-hari ini. Ada satu kutipan lagi yang berkata seperti ini bagus banget. Orang yang punya energi, yang punya gairah, dan kemampuan gerak cepat, fighting spirit dalam perubahan, itu dapat memajukan misi mereka di masa yang akan datang. Come on. Dan kita bersyukur Tuhan itu sudah tempatkan kemauan baik. Tuhan udah tempatkan insting and wisdom, jiwa berjuang di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pembahasan hari ini itu diambil dari nasihat orang yang bernama Paulus. Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu siapa Paulus. Bagi Anda yang setengah-setengah rajin ke gereja dan lain sebagainya, Anda pernah dengar tentang Paulus. Bagi yang bukan Kristen, Anda mungkin gak pernah dengar tentang Paulus. Saya ceritakan sedikit. Paulus ini dulu adalah orang yang benci Yesus. Dia penghujat Yesus, penganiaya pengikut Yesus. Dan dia adalah orang yang sangat ganas. Tapi karena anugerah Tuhan, hatinya itu diubahkan. Dia jadi orang yang begitu cinta Yesus. Berkorban untuk Yesus. Dan memberitakan anugerah Yesus. Nah, Paulus ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya murid alias dia punya mentor. Seorang menti yang dia mentor. Adalah seorang muda yang bernama Timotius. Timotius di waktu itu dia adalah pemimpin jemaat. Ya, dan Paulus menulis sebuah surat yang isinya adalah gini. Nasihat yang banyak dari seorang Paulus kepada seorang Timotius yang adalah muridnya dia. Nah, Paulus kasih nasihat mulai dari gimana menghadapi ajaran sesat, bagaimana lead people, juga how to deal with different groups of people di dalam sebuah komunitas. Kemudian mendekati akhir dari surat 1 Timotius, yang Paulus tulis adalah Paulus ambil peran ini bukan hanya seorang rasul kepada seorang murid, bukan. Tapi dia ambil peran ini sebagai seorang bapak terhadap seorang anak, sebagai seorang mentor terhadap seorang menti, sebagai seorang pelatih yang memberi dorongan kepada pemainnya atau anak buahnya. Dan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita lihat sama-sama. Ini yang Paulus tulis kepada Timotius. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi? Ajaran salah, cinta uang, perilaku yang salah, perbudakan yang salah. Kemudian ini, kejarlah. Kejarlah itu artinya gini, berlari mengarah dengan kekuatan Roh Kudus. Kemudian tulisnya gini, kejarlah apa yang dikejar. Yaitu gini, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan kemudian perhatikan gini ayat yang ke-12, ini ide yang luar biasa. Dari sini kita ambil konsep pembahasan hari ini. Dia berkata gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya gini, fight a good fight. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, kemudian ini rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Anda lihat Paulus dia menasehati, dia memberi semangat, dia memberi dorongan, dia stir up one another to love and to do good works. Bahkan kata yang dia pakai, ini menarik sekali saudara. Kata yang dia pakai itu adalah kata perjuangan atau kata pertandingan. Bertandinglah. Dari bahasa aslinya adalah gini, agonizomai. Agonizomai. Nah, agonizomai ini adalah sebuah kata, kalau hari itu orang mendengar, itu adalah kata yang dipakai dalam ini, medan peperangan atau perlombaan. Nah, saya memikirkan gini, oke lah kalau medan peperangan, tentara bertempur kita punya ide. Tapi perlombaan apa ya di zaman itu ya, di zaman Timotius. Saya mulai merenungkan tentang konteks yang ada, Timotius itu kan bapaknya orang Yunani. Nah, Timotius tinggal di Efesus. Waktu itu pada zaman pemerintahan Romawi. Nah, kota Efesus itu dulu bagian dari Yunani kuno yang jadi tempat ini kuburan para gladiator-gladiator yang besar. Nah, saya membayangkan ketika dia diberitahu oleh Paulus, hey, bertandinglah, fight a good fight.
Kata bertandinglah agonizomai. Saya membayangkan itu seperti seorang gladiator yang sedang bertarung. Anda kalau melihat foto ini, apa yang muncul di benak Anda? Ini bukan, yang muncul pasti bukan liburan. Yang muncul bukan kayak lagi enjoy, relaxing. No, yang muncul di benak Anda ketika Anda lihat foto para gladiator ada gini, fighting spirit. Jiwa berjuang yang ada di dalam seseorang. Jiwa surviving yang ada di dalam seseorang. Nah Paulus, dia berkata gini sama Timotius, bertandinglah. Kata bertanding, agonizomai artinya gini, menderita sekali. Paulus sedang menyadarkan kita semua, termasuk saya secara pribadi bahwa gini, hidup Kristen itu suatu perjuangan, suatu pergumulan hebat. Tapi ini kabar baiknya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan, Anda dan saya, kita dimampukan untuk tetap ini beriman dalam semua profesi hidup kita masing-masing, di mana Tuhan tempatkan kita. So ketika Paulus mengasih tahu Timotius, fight a good fight. Timotius mendengar itu, fight a good fight. Yang dia tangkap adalah gini, sudah diberi kekuatan atau hikmat Tuhan untuk berjuang, bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua, ini tag kita hari ini, kita juga sudah diberi kekuatan atau hikmat Tuhan untuk berjuang atau bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Saudara, Anda bayangkan gini, bayangkan dimanapun Anda berada, semua mata boleh membayangkan ini. Timotius di momen itu, dia udah pemimpin loh. Tapi Timotius juga perlu ini, diberi dorongan, diberi semangat, dikuatkan untuk terus berjuang. Hari ini, di momen seperti ini, semua kita, siapapun kita, apapun posisi kita, Anda boleh petinggi, Anda boleh pegawai, apapun skill kita, kita semua juga perlu dorongan, kita juga perlu disemangati, kita perlu dikuatkan lagi dalam perjuangan iman kita di dunia ini. Kalau saya boleh bilang gini, enggak ada di antara kita yang terlalu hebat, yang sudah tidak perlu dukungan dari sesama. Yang setuju dengan saya katakan yes di kolom komen, yes. Dan ini kabar baiknya juga, tidak ada yang terlalu sukar untuk bisa kembali ke dalam pertandingan iman melalui kata-kata dan dorongan dari satu dengan yang lain. Kalau hari-hari ini Anda mungkin merasa aku sudah kepingin menyerah, aku sudah mau keluar dari pertandingan ini. Well, Anda perlu tahu kita ada hari ini, service ini ada hari ini, teman-teman yang pelayanan ada hari ini untuk apa? Untuk mendorong Anda untuk masuk kembali dalam pertandingan iman. Come on. Nah ajakan saya tentang berantem itu bukan kayak menyangkali kenyataan, bukan. Ajakan saya tentang berantem bukan ini, mencoba melawan kenyataan, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita menyadari Tuhan udah tetapkan jiwa berjuang, fighting spirit dalam setiap kita. Ini membahas tentang apa? Membahas tentang ini, kemauan baik, tentang insting, tentang wisdom, hikmat yang Tuhan kasih kepada kita manusia untuk kita bisa jaga kondisi kita, mental kita, kreatif kita, emosi kita, rohani kita, fisik kita lebih sehat dan lebih baik. So hari ini tag kita diberi kekuatan atau hikmat Tuhan untuk berjuang, bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Anda tangkap ini baik-baik, Anda boleh foto ini, Anda boleh bagikan kepada orang-orang lain. Tangkap ini baik-baik buat diri kita dan jiwa kita, kasih tahu hati kita, kita sudah diberi kekuatan atau hikmat Tuhan untuk berjuang, untuk bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Sebagai Anda mungkin duduk dan berkata gini, Elia emang bisa? Emang kita bisa Elia punya kekuatan Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh bilang, yang menulis ini adalah Paulus. Ketika dia menasehatkan ini bukan hanya sekedar modifikasi behavior, bukan. Bukan hanya pura-pura semangat, bukan. Tapi Paulus udah ngalamin gini, anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya dan merubah dia. Kalau Anda nggak percaya, 1 Timotius 1:13-14 ini pengalaman Paulus bagaimana anugerah merubah. Paulus cerita, siapa dia dulu? Aku tadinya seorang penghujat. Anda bayangkan. Aku seorang penganiaya.
dan seorang ganas. Tapi ayat yang ke-14, ini kabar anugerah buat Anda dan saya yang Tuhan kerjakan juga dalam kehidupan Paulus adalah gini. Saya malah dilimpahi dengan rahmat Tuhan kita. Ia memberikan kepada saya kemampuan untuk percaya dan mengasihi sesama. Kalau hari ini kita tetap bisa percaya, itu karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, iman, kekuatan untuk bisa berjuang, bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, the same spirit based on the grace of God. Same spirit, jiwa berjuang yang sama, itu Tuhan juga titipkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah oleh sebab itu, aplikasi apa yang bisa kita lakukan? Berdasarkan kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan kita bisa punya daya juang dalam hidup ini. Apa aplikasi praktisnya? Apa aplikasi praktisnya berdasarkan pada ini? Karya Yesus yang sempurna dan kebangkitan Yesus yang luar biasa. Yang pertama adalah gini, kita dimampukan, Anda dan saya dimampukan untuk ini, berantem dengan kelalaian. Ini yang pertama, kita dimampukan untuk apa? Berantem dengan kelalaian. Ketika Anda mempelajari seluruh tulisan Paulus di 1 Timotius, di 1 Timotius 4 ayat yang ke-14, Paulus dia menulis pesan ini, simple aja. Tapi ini akan menyentil hidup Anda dan saya bersama. Dia berkata gini, jangan lalai. Wow, simple, jangan lalai. Jujur aja Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen seperti gini, gampang banget kita jadi lalai. Gampang banget kita jadi mundur. Gampang banget jatuh dalam kelalaian, jadi males, jadi gak disiplin, jadi gak excellent. Ini juga spiritual fight. Makanya di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, beberapa aplikasi yang Paulus ajarkan kepada Timotius adalah gini, kejar keadilan. Kejar apa? Ibadah. Kejar apa lagi? Kesetiaan, komitmen, dedikasi, alias apa? Gaya hidup tidak lalai. Saya ulangi sekali lagi, alias gaya hidup tidak lalai. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua di momen ini apalagi yang mungkin Anda work from home. Mungkin gak ada tuntutan bangun pagi. Anda habis nonton dari satu film ke satu film ke satu film. Saya bersyukur sih karena corona, saya yang tadinya jarang nonton film, setidaknya saya bisa nonton beberapa film romantis sama istri saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagian Anda mungkin Anda gak perlu bangun pagi, bangun kesiangan. Sampai apa Anda di piyama seharian, bahkan bukan hanya seharian, Anda di piyama beberapa hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa? Kelalaian. Ini contoh yang lain lagi, Anda yang biasa pelayanan. Karena Anda gak keluar rumah dan Anda bilang gini, untung rek corona bisa alasan gak pelayanan, yes. Aduh puji Tuhan gak pelayanan karena corona. Well apa yang terjadi? Sebagian Anda di rumah Anda lalai dengan karunia Anda. Anda gak latihan lagi karunia Anda karena Anda pikir gini, toh kan belum pelayanan lagi. Anda gak mengasah lagi karunia Anda dengan alasan apa? Karena kan masih corona, masih PSBB. Apa yang terjadi? Kita melalaikan talenta dan karunia kita. Ini sebagian yang lain. Kita melalaikan apa? Rohani kita. Doa ya oke lah nanti-nantilah. Toh hasilnya gitu-gitu aja. Kalau Tuhan udah tahu, buat apa aku doa? Kalau Tuhan udah tahu jawabannya, buat apa aku repot-repot maksa-maksa berdoa-doa? Well Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bangun disiplin rohani, jangan lalai. Ini yang lain, membangun kehidupan orang lain seringkali di momen seperti ini gampang untuk kita lalaikan. Mungkin kita bisa beralasan gini, oh internetnya lemot. Oh kalau pakai Zoom itu ada delaynya. Sehingga apa? Akhirnya kita mengesampingkan, membangun kehidupan sesama dan kita melalaikan itu. Dan di momen ini, Paulus dia ngingetin kita, fight a good fight. Aplikasi yang saya ingin aja kita lihat yang pertama adalah gini, yuk berantem dengan kelalaian. Kenapa berantem dengan kelalaian ini penting? Karena gini di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau Anda orang Kristen lama Anda tahu tulisan Paulus kepada Timotius itu sampai 2 buku. 1 Timotius dan 2 Timotius. Bagian yang baru saya ceritakan. Nah di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Paulus yang ngingetin gini kepada Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan ini. Kekuatan, kasih dan ketertiban. Alias gini self-discipline.
Artinya apa? Tuhan mampukan kita jadi pribadi yang gak lalai, tapi jadi pribadi yang bisa lebih disiplin lagi. Dan Yesus itu contoh yang luar biasa. Dia yang pencipta segala-galanya. He holds the universe. Tapi dia juga tidak lalai terhadap hidup Anda dan hidup saya. So pada momen ini, yuk berantem dengan kelalaian. Berapa banyak yang mau berantem dengan kelalaian? Kalau itu Anda tulis di kolom komen di bawah ini. Come on. Kalau itu Anda, berapa banyak yang mau berantem dengan kelalaian? Karena apa? Kita udah diberi kekuatan, hikmat Tuhan untuk berjuang, untuk bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Nah, aplikasi yang kedua, berdasarkan apa yang Kristus sudah kerjakan dan kebangkitan Kristus yang dahsyat bagi kita. Kita dimampukan untuk ini. Yang kedua, kita dimampukan untuk ini. Berantem dengan ide buntu. Saya tahu ini momen yang gak mudah bagi semua orang. Termasuk saya kadang bisa mikir, Tuhan, what else can I do? Apa yang bisa aku perbuat lagi Tuhan? Aku harus ngapain lagi Tuhan? Saudara pernah mempertanyakan itu? Sebagian Anda mungkin juga pernah punya pertanyaan yang sama seperti saya. Tuhan, mesti ngapain kita Tuhan di momen seperti ini? 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Lanjutannya berkata gini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Alias gini. Tuhan udah kasih kita karunia, kemampuan. Dan itu ada di dalam Anda dan saya. Ini yang Paulus bilang, dia ngingetin Timotius dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Pergunakan karunia yang ada padamu. Di momen ini, yuk berantem dengan ide buntu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan ide kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Dan dengan kreativitas Tuhan. Supaya apa? Kita punya ide-ide baru. Menghasilkan inovasi-inovasi baru. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda mungkin bisa gini, ikuti workshop online. Anda mungkin bisa gini, ikuti seminar bisnis online. Anda bisa ngikuti how to start online business. Saudara, kalau saya boleh jujur, saya boleh cerita, kita tim gembala ini sangat tidak berpengalaman bagaimana memimpin gereja dan jemaat melalui sebuah krisis. Sebagian pendeta mungkin udah berpengalaman memimpin lewat pandemik, tapi ribuan pendeta dan mungkin ratusan ribu pendeta nggak punya pengalaman memimpin lewat pandemik. Jadi tengah-tengah situasi seperti ini, beberapa bulan yang lalu kita sesegera mungkin joining online class. Mungkin itu dari luar negeri, yes, kita ikutin belajar dengan seluruh pemimpin dari seluruh dunia yang sama-sama gak punya pengalaman. Kita belajar, kita terima lagi apa yang harus kita lakukan. Kita belajar gimana bukan hanya jadi gereja yang punya online, tapi jadi gereja online. Kita nggak pernah punya pengalaman ini, tapi kita juga mau belajar supaya apa? Ada ide-ide inovasi-inovasi yang baru. Ini realitanya. Ini realitanya. Bicara di dunia kita ya dalam pelayanan. Dulu online service itu kayak pintu belakang. Yang paling penting adalah ibadah, bener kan? Yang kegiatan yang benar-benar on-site, yang datang. Online-nya itu second option. Tapi bayangkan hari ini. Online itu pintu utama. Dan itu adalah ibadah utama hari ini. Sehingga begitu ada larangan onsite, kita langsung belajar bagaimana melakukan ini semua. Bukan cuma hanya punya viewer yang banyak, bukan. Tapi bagaimana kita tetap pegang apa yang Yesus perintahkan, memuridkan banyak kehidupan. Hey, bukankah itu yang Yesus lakukan? Dia selalu cari cara. Termasuk apa? Meninggalkan sorga, turun ke dunia untuk bisa mengasihi Anda dan mengasihi saya. So di momen ini, dengan kebangkitan Kristus yang udah menjadi dasar hidup iman kita, yuk berantem dengan ide buntu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Supaya kita bisa punya ide baru, menghasilkan inovasi yang baru. Siapa yang mau berantem dengan ide-ide buntu? Kalau Anda mau, boleh tulis di komen di bawah. Yuk yang panjang. Karena apa? Ini tag kita hari ini. Anda dan saya, kita udah diberi kekuatan, diberi hikmat Tuhan. Untuk berjuang, untuk bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Yang ketiga, yang bisa menjadi aplikasi kita dari pembahasan hari ini.
Karena karya Yesus yang sempurna dan kuasa kebangkitan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Ini yang ketiga, kita dimampukan untuk ini. Berantem dengan new normal. Berantem dengan new normal. Kalau kita lihat di pembahasan di awal tadi dalam 1 Timotius 1:14. Ketika Anda mungkin berkata gini, apa aku bisa? Well, kita nggak bisa, tapi kita bisa karena apa? Kita dimampukan oleh kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dia berkata dia tadinya adalah seorang penganiaya, orang yang ganas, tapi Tuhan memberi dia kemampuan untuk bisa apa? Percaya dan bisa mengasihi sesama. Berbicara tentang berantem, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita memikirkan hal seperti ini? Kita paling sering berantem sama siapa nih? Suami istri yang lagi lockdown bareng, mungkin si istri-istri berkata ya sama suamiku ini. Atau suami-suami mungkin berkata ya paling sering berantem ya sama istriku ini atau sama anak-anak atau sama siapa. Tapi tahu nggak kita, pernah nggak kita sadarin bahwa kita paling sering berantem dengan diri kita sendiri. Ini pengakuan pribadi saya. Kita paling sering berantem itu apa? Dengan diri kita sendiri. Dengan kekakuan diri kita. Kita paling sering berantem dengan diri kita ini dengan suka nggak suka kita sendiri. Dengan keangkuhan diri kita sendiri. Berbicara dalam hal kekristenan nih, orang Kristen paling sering nih berantem dengan kekakuan dirinya sendiri. Contoh yang paling gampang, ketika COVID-19 pertama-tama ada dan kita harus merayakan Paskah. Banyak sekali terjadi argumen, perjamuan pakai apa? Rotinya enggak yang biasanya, enggak merek ini, anggurnya enggak seperti ini. Yang diributin malah merek roti atau merek anggur atau jenis anggur atau jenis roti. Padahal yang harusnya kita rayakan dan kita fokusi adalah Yesusnya yang udah mati buat kita. Paling sering kita tuh berantem dengan apa? Dengan kekakuan diri kita sendiri. Nih dalam hal kekristenan, kalau Anda bukan Kristen it's okay. Karena ini bagi yang Kristen sering kali kita berantem dengan kekakuan diri kita. Hal yang kita nggak biasa itu kita nggak suka. Contoh yang paling gampang dalam konteks gereja adalah gini, liturgi. Liturginya berubah, sebagian orang marah karena apa? Liturginya lebih dituhankan daripada Tuhannya. Come on. Loh ini kok nggak ada? Loh belum ini. Harusnya urutannya seperti ini. Come on. Rasanya kayak liturginya lebih menjadi Tuhan lebih daripada Tuhannya. Nah seringkali kita tuh berantem dengan diri kita sendiri. Dengan kekakuan kita, dengan keangkuhan kita. Kita suka atau gak suka, itu yang seringkali menjadi pergumulan kita secara pribadi. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita, yuk kita siap-siap berantem dengan apa? Dengan new normal yang ada di depan kita. Apa maksudnya Elia new normal? Anda coba bayangkan gini. Dalam beberapa minggu ke depan atau dalam beberapa bulan ke depan, ketika semua diizinkan berjalan dengan normal, apa yang Anda pikirin? Rata-rata kita akan berpikir gini, aku akan ngelakuin kebiasaan normalku yang dulu. Kita siap-siap ngelakuin seperti yang dulu kita lakukan. Tapi sadarkah kita bahwa momen-momen seperti ini ternyata itu membentuk sebuah kebiasaan baru, bukan hanya orang di sekitar kita, tapi termasuk di dalam kita. Nah bayangkan kalau Anda mengharapkan normal yang dulu, dan ketika kita memasukinya ternyata normal yang dulu udah pada berubah. Anda bisa ngebayangin, kita berharap normal yang dulu, tapi ketika kita memasukinya ternyata loh, yang normal yang dulu ternyata it has changed. Ajakan saya, yuk berantem dengan new normal. Artinya gini, artinya adalah gini, jangan jadi pager. Anda ingat pager? Bip 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 bip. Kemudian Anda baca, baru Anda cari telepon koin untuk telepon. Artinya gini, jangan jadi pager di zaman era ini 4G data. Artinya gini, jangan jadi mesin ketik di zamannya apa? Laptop. Come on. Jangan hanya jadi toko di zaman apa? Di zamannya Amazon atau online shopping itu sedang booming-boomingnya. Ketika kita mempelajari apa yang penemuan lakukan adalah gini. Perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Research menemukan gini. Dalam 3 minggu perilaku orang itu adjusting terhadap apa yang terjadi. Itu 3 minggu. Ditambah 3 minggu lagi apa yang terjadi? Perilaku manusia itu adapting terhadap apa yang ada.
So lewat 6 minggu, people already change. Coba Anda bayangkan sejak Maret pertengahan, sejak COVID ini mulai ramai di Indonesia dan lain sebagainya, kita memasuki minggu yang ke-7, kita memasuki minggu yang ke-8. Artinya apa? Perilaku kebiasaan kita pun, termasuk Anda, termasuk saya, udah mulai berubah. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, perilaku orang berubah, cara belanja orang berubah, cara hidup orang berubah. Anda mau kembali ke new normal yang dulu? Bapak Ibu Saudara sekalian, let's be aware. Ayo kita sadar sama-sama. Mungkin normal yang dulu, it will change, akan berubah. Nah saya ingin mengakhiri dengan satu ilustrasi gini. Beberapa waktu yang lalu, saya itu diajak oleh teman-teman di gereja untuk belajar menembak. Waktu saya coba tembak, saya coba menembak, kok nggak kena-kena ya? Kawan saya bilang, bukan kamu nggak bisa, tapi karena kamu nggak ngerti. Oh wow, oke. Terus aku mesti ngapain dong? Ternyata kesalahan saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah gini. Waktu saya menembak, saya itu menggenggam senjata itu terlalu keras. Sampai apa? Saya tidak mengikuti gerakan senjatanya. Bahkan saya menekan gerakan senjatanya. Dan teman saya bilang gini, jangan digenggam atau dikontrol terlalu keras, tapi ikuti gerakan senjatanya. Waktu saya mulai mencoba, yes saya pegang baik-baik dan saya ikuti gerakan senjatanya. Ternyata saya bisa hit the target. Apa hikmahnya? Ketika saya merenungkan hal itu, ini yang saya pelajarin buat diri saya sendiri secara pribadi. Mungkin buat kita semua bersama-sama adalah gini. Seringkali kita genggam yang lama terlalu kuat, sampai kita gak bisa mengikuti pergerakan perubahan yang ada di depan kita. Come on. Seringkali kita genggam yang lama terlalu kuat, sampai kita gak bisa mengikuti pergerakan perubahan yang ada di depan kita. So hari ini ajakan saya adalah yuk berantem dengan new normal yang baru. Ini yang kita pelajarin beberapa minggu yang lalu. Disrupt yourself or die trying. Ini kalau saya boleh tambahkan, ada di layar kita. Anda kalau mau foto ini bagus banget, Anda bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Berubah sekarang atau berduka nanti-nantinya. Come on. Anda boleh foto ini, Anda boleh bagikan, Anda boleh masukkan story Anda. Ini selanjutnya, tertantang sekarang atau tertinggal kemudian. Come on. Come on Alpha Omega Church. Doa kita gereja ini adalah let's fight the new normal. Tuhan sudah kasih kita spirit berjuang, the fighting spirit in us. Hey Yesus, dia punya fighting spirit di dalam dirinya. Oleh sebab itu dia tinggalkan surga. Dia fight for love, untuk apa? Mengampuni Anda dan untuk mengampuni saya. So berapa banyak hari ini yang mau berantem dengan new normal? Kalau itu Anda boleh komen di bawah ini, you yang panjang. Come on, yang mau berantem dengan the new normal is coming. Bukan dengan kekuatan kita, ini tag kita hari ini. Tag kita adalah gini, kita semua diberi kekuatan, kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk berjuang, untuk bertanding dalam perjalanan iman dan terus membagikan iman kita. Hari ini ketika kita membahas tentang berantem, saya nggak sedang mengajak kita menyangkali diri. Saya sedang nggak mengajak kita menyangkali keadaan atau menantang keadaan, enggak. Saya juga tidak sedang mengajak Anda untuk berantem dengan orang lain. Walaupun banyak pelayan Tuhan hari-hari ini yang berantem suami istri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika saya mengajak berantem yuk, artinya apa? Ini berbicara tentang fighting spirit. Jiwa berjuang yang Tuhan sudah letakkan di dalam Anda dan saya. Bicara tentang hikmat dan insting yang Tuhan letakkan di dalam hidup Anda dan saya. Untuk kita boleh punya kondisi rohani, kondisi mental, kondisi kreativitas, kondisi kehidupan yang lebih sehat dan bisa lebih baik lagi. Dan belajar dari Paulus. Paulus diambil peran jadi seorang pelatih. Dia ambil peran menjadi seorang bapak buat anaknya. Dia mendorong Timotius dan ini yang dia bilang kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Fight a good fight.
fight a good fight. Fight a good fight bukan dengan kekuatan kita, tapi ini tag kita sekali lagi hari ini. Kita sudah diberi kekuatan, kita sudah diberi Tuhan hikmat untuk berjuang, untuk bertanding dalam perjalanan iman dan membagikan iman. Oleh sebab itu berdasar anugerah Tuhan, berdasarkan pada kekuatan Tuhan, berdasar insting dan wisdom yang Tuhan kasih, ada 3 aplikasi hari ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berantem dengan kelalaian. Yang kedua, berantem dengan ide buntu. Yang ketiga, berantem dengan new normal. Perhatikan ini saudara, Anda gak sendirian, saya gak sendirian, kita semua yang ada di mimbar ini kita tidak sendirian. Kita punya kekuatan Tuhan di belakang kita. Come on. Dia bukan hanya anak domba yang baik, yang rendah hati. Tapi Anda perlu ingat, Anda yang Kristen lama Anda perlu tahu, Anda yang Kristen baru Anda juga perlu tahu. Dia adalah singa dari Yehuda. Singa itu artinya dia punya ketahanan, dia punya kecepatan, dia punya kekuatan menghancurkan, dia punya kekuatan yang brutal, dia punya speed yang luar biasa. Bagi Anda pengikut Yesus, Anda perlu tahu Tuhan Anda bukan hanya merpati yang setia. Anda tahu merpati kalau dilepas kembali lagi itu bicara kesetiaan. Tapi Tuhan Anda juga ngajarin tentang ini, cerdik seperti ular. Saudara tahu ular itu bisa temukan jalannya di mana-mana. Di situ ada jalan buntu, dia bisa jalan yang lain. Always find a way. Artinya apa? Tuhan juga udah kasih kita bukan benih jadi licik, bukan, tapi benih untuk menjadi cerdik, untuk punya insting, untuk punya hikmat, untuk punya daya juang menghadapi momen-momen seperti ini. Izinkan saya mengingatkan kita semua, we are not alone. Kita nggak sendirian. Kita punya Tuhan pemenang di belakang kita. Come on, are you ready to declare it? Anda siap mendeklarasikan itu pada momen ini? Come on, if you're ready, come on, sing this song with me. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang bersama kita. Come on, declare for yourself. Hallelujah. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Come on, if you believe it. Bersama kami, pasukan surga ada di. Come on, if you believe it today, let's go. Tuhan bersamaku. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai. Engkau bukan hanya anak domba, tapi engkau singa dari Yehuda yang dahsyat buat kami. Angkat engkau bangkit dari kematian buat kami Tuhan. Yes God, yes God. Ada di belakangku. Tuhan pemenang. Come on, let's declare. Tuhan pemenang bersamamu. Yes God. Amin Tuhan. Yes God, yes God. Tuhan Yesus, kamu kasih tahu dirimu. Tuhan Yesus di pihakku. Kamu sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, saudara diberkati hari ini. Kalau saudara diberkati, kenapa nggak share link ini kepada teman-teman Anda? Let's be a blessing. Banyak di antara kita yang perlu tahu, Tuhan udah siapkan the fighting spirit in us. Yuk berantem. Yang diberkati boleh tulis di kolom komen di bawah. You. Yeah. Oke, kita masuk dalam doa berkat bersama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Thank you. Thank you dari awal hingga akhirnya. Engkau menyertai, Engkau memimpin kami. Berkati terus kehidupan kami Tuhan. Berkati emosi kami. Berkati jiwa kami. Berkati fisik kami. Berkati mental kami. Berkati kreativitas kami. Bukakan kesempatan satu tujuan.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangun terus rohani kami ya Tuhan. Supaya di momen ini kami tidak menjadi lebih lalai, tapi kami boleh tetap excellent bersama dengan kekuatan Tuhan. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Engkau menjaga keluar masuk kami. Matamu terarah kepada kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Pada waktumu sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Tangan yang penuh anugerah. Tangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tangan yang penuh dengan kepastian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bersama kita berkata, Amin. 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 God bless us. See you next week.